Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi ya. Ini adalah bahasan di bagian kedua untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi di bab 12. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang peskalaan, reliabilitas, dan validitas. Kalau sebelumnya di bab 11 kita sudah bahas tentang pengukuran variabel, tentang definisi operasional ya, maksudnya. Kemudian yang hari ini kita akan bahas di bab 12. Oke, untuk materi hari ini ya, langsung saja ya. Oke, referensi tetap saya masih menggunakan buku dari Umas Karan dan Roger Bogi. Nah, ini adalah bab 12-nya, teman-teman. Kita akan bahas variabilitas, penskalaan, dan validitas. Pengukuran sendiri ya, merupakan penggunaan angka-angka atau simbol lain untuk mencirikan atau mengatribusikan objek berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini sudah saya pernah singgung di bab 11 ya. Pertama, mendefinisikan secara operasional atau mengoperasionalisasi suatu konsep atau variabel, kemudian menggunakan angka-angka atau simbol lainnya terhadapnya dengan cara tertentu. Menstandarkan dan mengaplikasikan secara konsisten aturan dalam penggunaan angka untuk mencirikan atau mengatribusikan suatu objek. Oke, angka sendiri. Nah, angka itu memungkinkan untuk melakukan analisis statistik atas data yang dihasilkan serta menguji hipotesis yang telah kita kembangkan. Angka juga dapat digunakan kita untuk sebagai interpretasi atau komunikasi. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan riset kan ada tuh, terutama untuk penelitian yang kuantitatif, kita mengolah data, kemudian kita melakukan interpretasi, kita komunikasikan. Nah, itu maksudnya dari angka tersebut kita harus formulasikan, kita analisis atau interpretasi apa sih maksud dari angka tersebut. Oke, 4 jenis skala. Skala sendiri adalah perangkat atau mekanisme di mana para individu diketahui berdasarkan bagaimana individu tersebut berbeda satu sama lain pada variabel ketertarikan dalam penelitian. Ada 4 ya teman-teman, ada noid, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, skala nominal sendiri maksud saya. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek berdasarkan kategori atau kelompok tertentu. Jadi teman-teman, kalau nominal itu hanya sebagai pengkategorian. Tidak ada perbedaan, tidak ada preferensi, kemudian tidak ada gradasi atau urutan ya. Contohnya adalah gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Ibaratnya misalkan saya mau menerapkan laki-laki atau dia diberi angka 1, kemudian wanita saya beri angka 2. Ini bebas atau kebaliknya ya. Ini sifatnya dia tidak ada tingkatan ya. Tidak ada tingkatan sama sekali. Jadi ini sama sejajar ya. Skala nominal memberikan suatu informasi bersifat standar, kategorial, dan mentah. Kemudian di skala ordinal. Nah, skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel, tetapi juga mengurutkan menjadi beberapa cara yang bermakna. Bedanya kalau tadi yang nominal hanya pengkategorian, kalau ordinal itu pengkategorian juga, tapi ada urutannya juga, gitu. Skala ordinal dapat digunakan dengan variabel apapun untuk berbagi kategori yang digunakan berdasarkan beberapa pilihan. Ya, pilihan-pilihan tersebut kemudian diurutkan, contoh dari yang terbaik ke terburuk. Jadi bisa dikategorikan kasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya seperti skala lingkar ya, teman-teman. Dalam skala ordinal, perbedaan dalam urutan objek orang atau kejadian yang diselidiki diketahui jelas, namun tidak diketahui besarannya. Jadi tidak ada gradasi atau tingkatan. Jadi tidak ada yang tinggi sebelah atau berat sebelah, enggak. Kemudian skala interval. Skala interval memungkinkan kita melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Nah, skala nominal tadi kan kita sudah membahas tentang dia ada pengkategorian. Kalau ordinal sudah ada tingkatan preferensi atau urutan. Nah, kalau interval sendiri dapat mengukur jarak di antara dua titik pada skala.
Nah, contoh dari skala interval sendiri, nah, nih ya, skala interval akan menunjukkan apakah preferensi pertama berada pada tingkat yang sama, di bawah atau di atas yang kedua. Contohnya nih gini teman-teman, untuk skala interval, ada termometer klinis memiliki titik awal arbitrer dan besaran perbedaan antara 98,6 derajat yang merupakan suhu tubuh normal, dan 99,6 derajat adalah sama dengan besaran perkiraan antara 104 dan 105 derajat. Nah, ini misalkan saja nih ya, contohnya seseorang mungkin tidak terlalu khawatir jika suhu tubuhnya meningkat dari 986 ke 99,6. Namun, sangat mungkin akan khawatir jika suhu meningkat dari 104 ke 105 derajat. Nah, ini adalah dari contoh dari skala interval. Kemudian untuk skala interval menentukan perbedaan urutan kesamaan besaran perbedaan dalam variabel. Skala interval lebih kuat dibandingkan skala nominal dan ordinal. Ukuran skala interval memiliki ukuran tendensi sentral mean arithmetic ya teman-teman ya. Ukuran dispersinya ada kisaran, standar deviasi, dan varian itu ada di skala interval. Nah, lanjut berikutnya di skala rasio. Skala rasio mengatasi kekurangan titik awal yang berubah atau arbitrer pada skala interval. Skala rasio memiliki titik nol absolut, artinya angka yang didapatkan itu adalah bersifat absolut. Biasa suka ditanya, penelitianmu absolut apa enggak? Nah, teman-teman bisa jawab ya, kalau dia menggunakan angka-angka yang pasti, berarti dia absolut. Kemudian skala rasio merupakan skala yang paling kuat di antara keempat skala karena memiliki titik awal nol yang khas dan mencakup semua sifat dari ketiga skala lainnya. Nah, contoh dari skala rasio teman-teman nih, misalkan timbangan. Timbangan memiliki titik nol absolut ya, tidak berubah-ubah yang sesuai memungkinkan kita untuk menghitung rasio berat badan dan dari dua individu. Contoh ada perkalian atau pembagian kedua angka. Misalkan ada 120 dan 60. Nah, dibahas rasionya berapa? Bisa dihitung dengan 2:1. Ukuran tendensi sentral dari skala rasio adalah mean aritmatik atau geometrik. Ukuran dispersinya adalah standar deviasi, varian atau koefisien, dan atau koefisien variasi. Nah, kalau yang tadi kan di interval tidak ada yang ini kan, koefisien variasi, tapi kalau di skala rasio ada. Nah, untuk sifat-sifat skala, teman-teman, nah, kalau nominal itu yang tidak itu di urutan, jadi dia hanya perbedaan saja. Ukuran tendensi sentral adalah modus, uji signifikansi adalah pakai X kuadrat. Untuk ordinal yang tidak di jarak ya, tidak memiliki jarak, titik awalnya juga tidak. Kemudian untuk ukuran dispersinya adalah jangkauan atau kisaran semi antar kuartil. Untuk uji signifikansinya dia menggunakan korelasi urutan tingkatan. Nah, kemudian di rasio untuk ukuran tendensinya dia menggunakan aritmetik dan geometrik ya, sedangkan di interval dia hanya aritmetik saja. Titik awalnya dia ya, tapi untuk interval dia tidak menggunakan. Ukuran dispersinya hampir sama, uji signifikansinya juga sama, bisa menggunakan uji T atau uji F. Tinjauan skala. Nah, ini bisa jadi ringkasan. Untuk skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok ya, dan menyediakan jumlah informasi yang paling sedikit mengenai variabel. Kemudian untuk skala ordinal memiliki beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan tingkatan kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya mengurutkan, namun juga memberikan informasi besaran perbedaan dalam variabel. Sedangkan rasio tidak hanya menunjukkan besaran perbedaan, tapi juga proporsinya. Oke, teman-teman ada dua skala ya, skala peringkat dan skala ranking. Kita bahas dulu skala peringkat. Ini kita akan bahas semua di setiap slide ya. Skala dikotomi, skala kategori, ya jadi jenis-jenis skala peringkat sendiri ada skala dikotomi, skala kategori, skala diferensial semantik, skala Likert, skala peringkat terperinci, skala numerik, skala jumlah konstan atau tetap, skala staples, skala peringkat grafik, dan yang terakhir adalah skala konsensus. Kita bahas satu-satu. Skala dikotomi ya.
skala dikotomi digunakan hanya untuk memperoleh jawaban ya atau tidak nih teman-teman. Jadi cuma dua option ya, bisa ya atau tidak, ini dikotomi. Skala kategorinya menggunakan beberapa poin untuk memperoleh respon tunggal, di mana tempat tinggal Anda. Jadi bisa kategori London Timur, London Selatan, London Barat. Jadi pilihannya ini ya. Ini adalah merupakan skala kategori. Contoh dari kategori. Skala diferensial semantik. Nah, cuma ada dua, responsif atau tidak responsif, cantik atau jelek, berani atau pemalu. Begitu. Untuk penjelasannya, skala diferensial semantik menggunakan atribut dua kutub bipolar diidentifikasi dengan ujung-ujung ekstrim dari skala untuk menunjukkan sikap responden pada suatu jarak semantik terhadap individu, objek, atau kejadian tertentu pada masing-masing atribut. Ya, jadi bisa seperti baik, kuat, tinggi, rendah, dan seterusnya. Masuk ke skala numerik. Skala numerik hampir sama dengan skala diferensial semantik. Perbedaannya, kalau skala numerik memiliki angka pada skala 5 titik ya, atau 7 titik dengan kata sifat pada kedua kutubnya nih yang dimaksudnya. Jadi bisa sangat puas dan tidak puas, bisa milih tingkatannya mau yang mana. Kalau memilih 3 berarti dia mendekati sangat tidak puas, kalau di 6 dia mendekati sangat puas, dan seterusnya ya. Ini dicontohkan seberapa puas Anda dengan agen riset yang baru. Nah, terdapat skala 5 titik atau 7 titik dengan titik panduan atau acute. Jika diperlukan, diberikan untuk setiap poin dan responnya menyatakan nomor yang sesuai di samping masing-masing poin atau melingkari angka yang relevan untuk setiap poin. Nah, skala peringkat terperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan sebanyak mungkin titik sesuai dengan kebutuhan 4, 5, 7, 9. Ini adalah penjelasan dari skala peringkat terperinci ya teman-teman. Selanjut, dan juga dimungkinkan untuk menggunakan panduan yang berbeda, misalkan sangat tidak penting hingga sangat penting, sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi ya. Oke, skala peringkat terperinci ini. Nah, apabila terdapat titik netral ya, maka disebut skala peringkat seimbang, dan jika tidak disebut dengan skala peringkat yang tidak seimbang. Oke, contoh dari skala peringkat seimbang seperti ini ya. 1 sangat tidak mungkin, 2 tidak mungkin, dan seterusnya. Ini contohnya 1, saya akan pindah kerja jam 12 bulan depan. Ya, seperti ini. Nah, lanjut berikutnya nih, bagaimana Anda menilai tingkat minat Anda terhadap perubahan kebijakan organisasi saat ini? Nah, untuk optionnya bisa seperti ini, di 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 sama sekali tidak berminat, 2 berminat, dan seterusnya. Jadi, dikasih peringkat ya, mana yang akan dipilih sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang kita masuk skala lingkat. Nah, ini yang sering teman-teman temui, atau mungkin teman-teman pernah disuruh untuk ngisi kuesioner ya. Sudah nggak asing lagi, dia ada berapa peringkat? Dia ada 5 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik ini dia ya. Menggunakan skala lingkat sebelumnya, nyatakan tingkat kesetujuan Anda terhadap tiap pertanyaan berikut. Nih, misalnya pertanyaan sangat menarik. Nah, tingkatannya yang mana? Kalau misalkan dia pilih 3, berarti tidak berpendapat. Kalau misalkan dia 5, pilih sangat setuju, dan seterusnya. Gitu teman-teman ya, ini teman-teman sudah bahas. Sudah paham? Skala jumlah tetap atau konstan. Oke. Responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai poin sifat skala ini seperti halnya skala ordinal. Contohnya ya. Jadi total poinnya 100, teman-teman disuruh memberikan poin pada subdimensi ini. Itu adalah skala jumlah tetap atau konstan. Masuk ke skala staple. Skala staple secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap poin yang ingin diteliti. Karakteristik minat terhadap penelitian dilakukan di bagian tengah dengan kisaran skala numerik. Misalnya,
+3 hingga -3 pada masing-masing sisi poin. Jadi setiap nanti pertanyaannya begitu ya, ada pilihan gradasinya. Skala ini mencerminkan seberapa dekat atau jauh responden individu terhadap stimulasi. Karena skala ini tidak memiliki titik nol absolut, skala ini merupakan skala interval. Contohnya seperti ini, nyatakan bagaimana Anda memiliki kemampuan supervisor Anda terkait dengan setiap karakteristik yang disebutkan berikut dengan melingkari nomor yang tepat. Nah, misalkan teman-teman memilih inovasi produk. Oh, inovasi produknya kayaknya kategorinya adalah +2. Atau mungkin keterampilan interpersonalnya kira-kira -3 dengan dilingkari, begitu ya. Masuk ke skala peringkat grafik. Representasi grafik membantu responden untuk menunjukkan jawaban mereka pada skala atas pernyataan tertentu yang memberikan tanda pada titik yang sesuai pada garis. Skala peringkat grafik merupakan skala ordinal ya. Ini contohnya skala wajah yang menunjukkan wajah-wajah seperti tersenyum hingga sedih juga merupakan skala peringkat grafik dan yang digunakan untuk memperoleh respon terkait perasaan seseorang terhadap beberapa aspek ya. Oke, ini untuk penjelasan sedikit dari skala peringkat grafik. Nah, ini dia. Pada skala 1 hingga 10, bagaimana Anda menilai supervisor Anda? Nah, jadi tingkatannya mau yang mana? Kalau kategori dia ke atas, berarti dia mendekati sangat baik. Kalau dia tengah, sedang, dan ke bawah dia sangat buruk. Skala yang terakhir adalah skala konsensus. Skala juga diberi berdasarkan konsensus, ya dibuat berdasarkan konsensus, di mana panel juri memilih poin tertentu yang menurut mereka dapat menghasilkan konsep yang relevan. Poin tersebut dipilih terutama berdasarkan ketepatan atau relevansinya dengan konsep. Skala konsensus ini tersebut ini ya dibuat setelah poin yang terpilih diperiksa dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Gitu. Contoh dari skala konsensus adalah Thurston Equal Apparent Interval Scale, di mana sebuah konsep diukur dengan proses rumit yang melibatkan panel juri dengan menggunakan setumpuk kartu yang berisi beberapa deskripsi konsep. Panel juri tersebut memberikan masukan untuk menunjukkan seberapa dekat pernyataan tersebut terhadap konsep yang diteliti. Skala ini kemudian dibuat berdasarkan konsensus yang ingin dicapai. Oke. Untuk skala lainnya teman-teman, terdapat pula beberapa metode penskalaan yang rumit seperti penskalaan multidimensi di mana objek, orang, atau keduanya diskalakan secara visual serta dilakukan analisis konjuen. Analisis konjuen memberikan gambaran visual dari hubungan yang ada di antara dimensi-dimensi suatu konsep. Ya. Perlu dicatat bahwa skala lingkat atau beberapa bentuk skala numerik adalah salah satu yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku dalam penelitian bisnis. Gitu. Oke, sebelum saya masuk ke skala ranking, teman-teman, keyword untuk bab 12, simple ya. Silahkan ketik di kolom komentar dengan hashtag skala ranking dan peringkat, ya. Diiringi, disambung dengan NIM-nya teman-teman. Jadi saya ulangi untuk keyword di bab 12 ini adalah hashtag skala, hashtag langsung ya, semuanya nggak ada spasi, depannya semua huruf besar. Jadi hashtag skala ranking dan peringkat, kemudian disambung dengan NIM-nya teman-teman. Oke, itu saja untuk keywordnya. Jangan lupa ulas kesimpulannya ya teman-teman. Jadi silahkan ulas dulu kesimpulannya, atau mungkin bahwa kok baru ada keywordnya, atau buat kebalikan, jadi teman-teman sajikan dulu keywordnya kemudian baru ulas kesimpulannya, begitu. Oke, kita masuk ke berikutnya, skala ranking. Skala ranking digunakan untuk memperoleh preferensi di antara dua atau lebih objek atau item ya. Sifatnya adalah ordinal. Namun ranking seperti itu mungkin tidak memberikan petunjuk yang pasti atas jawaban yang dicari. Metode alternatif yang digunakan adalah perbandingan perpasangan pilihan yang dihasilkan dan skala komparatif. Ya, ini adalah skala ranking. Jelasannya. Oke, masuk ke perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sebagian kecil objek, responden diminta untuk memilih di antara dua objek pada satu waktu.
skala perbandingan berpasangan membantu untuk menilai preferensi atau perbedaannya, teman-teman ya. Semakin banyak jumlah objek atau stimulasi, semakin banyak jumlah perbandingan pasangan diberikan kepada responden dan semakin tinggi kelelahan responden. Perbandingan berpasangan merupakan metode yang baik jika jumlah stimulasi yang diberikan sedikit. Pilihan yang diharuskan ya. Pilihan yang diharuskan memungkinkan responden untuk meranking objek yang sesuai atau sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini akan memudahkan responden, khususnya jika jumlah pilihan yang diranking terbatas. Ini untuk pilihan yang diharuskan. Rankinglah majalah berikut di bawah Anda ingin berlangganan jika Anda ingin berlangganan berdasarkan preferensi. Berikan 1 untuk pilihan yang paling disukai dan 5 untuk paling yang kurang disukai. Nah, jadi harus ada minimal 2 ya, mana yang disukai dan mana yang tidak. Ini adalah pilihan yang diharuskan. Skala komparatif ya, memberikan acuan atau poin referensi untuk menilai sikap terhadap objek, kejadian, atau situasi yang sedang diteliti. Contohnya seperti ini. Dalam lingkungan keuangan yang fluktuatif dibandingkan saham, seberapa bijak atau bergunakah berinvestasi di obligasi pemerintah? Lingkarilah respon yang sesuai. Jadi, teman-teman bisa milih ya, mana kira-kira yang sesuai. Data nominal berkaitan dengan skala dikotomi antar kategori. Nah, kemudian data ordinal dengan salah satu ranking, skala perbandingan berpasangan, pilihan yang diharuskan, atau skala komparatif. Data interval atau mirip interval terkait dengan skala peringkat lainnya. Ini adalah clue-cluenya ya. Skala peringkat digunakan untuk mengukur sebagian besar konsep terkait dengan perilaku. Jadi kalau berkaitan dengan perilaku, teman-teman gunakan skala peringkat. Kalau teman-teman berkaitan dengan perbandingan atau ingin meranking, itu baru menggunakan skala ranking. Oke, masuk kepada ini tambah sedikit ya, dimensi internasional dari penskalaan. Yang harus diperhatikan dalam penelitian lintas budaya, teman-teman, ini sensitivitas terhadap definisi operasional tentang konsep dan dalam budaya lain, kemudian persoalan penskalaan ya. Nah, ini tambahan, budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda juga terhadap persoalan penskalaan. Skala 5 titik dan 7 titik mungkin sama saja di Amerika Serikat, namun berbeda dalam hal respons subjek di negara lain. Ya, jadi kemungkinan berbeda. Budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda pula. Berry menemukan bahwa di beberapa negara, skala 7 titik lebih sensitif daripada skala 4 titik dalam memperoleh respon yang tidak bias. Penelitian terkini menunjukkan bahwa orang-orang berbagai negara berbeda dalam hal kecenderungan untuk menggunakan ujung ekstrim skala peringkat, misalkan 1 dan 5 atau 1 dan 7, dan merespon dengan cara yang diinginkan secara sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan dari banyak negara sangatlah menantang untuk dilakukan ya. Jadi intinya adalah teman-teman, untuk budaya yang berbeda biasanya persepsi subjek atau responden itu akan juga berbeda ya. Oke, untuk ketepatan pengukuran ya, kita harus secara logis memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur dan bahwa instrumen tersebut mengukur variabel secara akurat ya. Menganalisis poin terhadap respon atau pertanyaan yang mengungkap variabel, menciptakan reliabilitas dan validitas ukuran. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengukur ketepatan pengukuran, teman-teman lakukanlah uji validitas dan reliabilitas. Nah, masuk ke analisis soal ya teman-teman ya. Ini contoh item analisis dilakukan untuk melihat apakah poin dalam instrumen itu memang sudah seharusnya ada atau tidak ya. Tiap soal diuji kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang total skornya tinggi dan yang rendah. Dalam analisa soal, min antara kelompok dengan skor tinggi dan kelompok dengan skor rendah diuji untuk menemukan perbedaan yang signifikan melalui nilai T.
Soal dengan nilai T atau T tinggi, ujian mampu mengidentifikasi soal yang sangat berbeda di dalam instrumen, kemudian dimasukkan dalam instrumen. Berikutnya, uji untuk reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara validitas, ukurannya dapat diciptakan. Ini untuk analisis soal ya teman-teman, tapi ini nggak terlalu signifikan ya. Oke, masuk reliabilitas. Reliabilitas adalah uji bagaimana instrumen pengukuran secara konsisten mengukur apapun konsep yang sedang diukur. Jadi nanti teman-teman pada saat riset kalau memang datanya primer akan melakukan ini. Reliabilitas terkait dengan apakah kita mengukur, sedangkan untuk validitas sendiri itu berkenaan tentang seberapa baik sih instrumen yang dikembangkan untuk mengukurnya. Reliabilitas, konsistensi, kalau validitas seberapa tepatkah instrumen yang kita pakai itu bisa mengukur ya. Bisa mengukur dari jawaban-jawaban responden. Ya, ini terkait dengan stabilitas dan konsistensi pengukuran untuk validitas. Validitas isi sekarang ya. Validitas isi memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan poin yang memadai dan mewakili pengungkapan konsepnya. Validitas isi merupakan fungsi seberapa baikkah penggambaran dimensi dan elemen suatu konsep. Validitas muka atau face validity mengindikasikan bahwa poin yang ditujukan untuk mengukur suatu konsep memang seperti kelihatannya mampu mengukur konsep tersebut. Ini merupakan validitas muka, merupakan dasar validitas isi ya teman-teman. Ini tambahan saja ya, untuk materi tambahan saja. Validitas terkait kriteria dibuat ketika ukuran membedakan individu-individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Ini validitas terkait kriteria. Dapat dilakukan dengan menciptakan validitas kongruen atau validitas prediktif. Nah, untuk validitas kongruennya dibuat ketika skala tersebut membedakan individu dan kriteria berbeda, yaitu memiliki skor yang berbeda pada instrumen. Validitas prediktif mengindikasikan kemampuan instrumen pengukuran untuk membedakan individu-individu dengan acuan kriteria di masa yang akan datang. Validitas konstruk nih teman-teman. Ini menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran yang sesuai dengan teori yang mendasari desain tes, dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminan. Nah, validitas kongruennya terpenuhi apabila skor yang diperoleh dari dua instrumen berbeda yang mengukur konsep yang sama sangat berkorelasi. Validitas diskriminan terpenuhi apabila berdasarkan teori dua variabel prediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh dari pengukuran yang benar-benar empiris membuktikan hal tersebut ya. Jadi teman-teman harus hati-hati mana sih yang kategori validitas konvergen, mana yang validitas diskriminan. Nah, ini adalah beberapa bagaimana sih kita melakukan pengukuran konsep yang tepat ya. Ada validitas muka, terkait kriteria, kongruen, prediktif, konstruk, konvergen, diskriminan. Contohnya di sini validitas muka, apakah para ahli mengesahkan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sendiri. Ini adalah jenis-jenis validitas. Nah, kita sekarang lanjut masih ke reliabilitas. Suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana sih ya pengukuran tersebut tanpa bias, tanpa kesalahan, dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran sepanjang waktu. Artinya jawaban responden ini nanti apakah dia akan konsisten begitu ya. Nah, stabilitas pengukuran ini nanti akan tujuannya akan ke reliabilitas tes ulang ya. Koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua tersebut reliabilitas tes ulang. Reliabilitas bentuk paralel ketika responden terhadap dua kelompok ukuran yang hampir sama, yang mengungkap ide yang sama, menunjukkan korelasi yang tinggi ya. Kita memperoleh reliabilitas bentuk paralel. Jadi ini beberapa bentuk daripada stabilitas pengukuran. Oke. Ini adalah konsistensi internal ukurannya. Jadi ada beberapa jenis untuk, kalau tadi kan kita membahas jenis-jenis daripada validitas. Kalau ini adalah jenis-jenis reliabilitas.
Konsistensi internal ukuran merupakan indikasi homogenitas poin di dalam ukuran yang mengungkap konsepnya. Reliabilitas konsistensi antara poin ini merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua poin yang diukur hingga pada tingkat di mana poin-poin merupakan ukuran yang independen dari konsep yang sama. Poin tersebut akan saling berkorelasi. Kemudian reliabilitas setengah bagian ini mencerminkan korelasi di antara dua setengah bagian dari suatu instrumen. Ya. Estimasi akan berbeda-beda tergantung pada bagaimana poin dan pengukuran dibagi menjadi dua bagian. Ya, ini ada beberapa konsistensi internal ukurannya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada skala pengukuran reflektif versus formatif, ya. Dalam skala reflektif, poin item semua poin diharapkan saling berkorelasi. Masing-masing poin dalam skala reflektif diasumsikan memiliki basis yang sama, ya, yang mendasari minat penelitian. Penelitian pada nilai konstruk akan menerjemahkan menjadi peningkatan pada nilai seluruh poin yang mencerminkan konstruk tersebut. Ya. Ini adalah beberapa contoh perilaku terhadap penawaran yang dikembangkan oleh Barton dan Lichtenstein. Skala ini adalah skala peringkat 9 titik dengan 6 poin. Ini banyak ya kalau 9 titik ya, dengan 6 poin yang mengukur perilaku seseorang terhadap produk tertentu yang ditawarkan pada harga tertentu. Skala diberi dari 5 kata sifat polar. Ada yang menguntungkan, tidak menguntungkan, buruk sekali, aman, tidak benar, dan seterusnya. Ya. Satu poin tidak setuju diawali dengan istilah saya menyukai tawaran ini diukur pada skala grafik di 9 titik. Kita pun dapat mengharapkan bahwa perilaku yang lebih mendukung terhadap penawaran ini akan ditambahkan menjadi peningkatan nilai dari ke-6 poin yang mencerminkan perilaku terhadap penawaran tersebut. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Contoh saja. Apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa poin item skala formatif tidak harus konsisten? Nah, teman-teman ini ya. Skala formatif digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelasan dari indikatornya, ya. Job description index-nya ini menurut Smith ya, teman-teman, Kendall dan Holland, sekumpulan untuk mengevaluasi sebuah kepuasan kerja. Pengukuran ini mencakup 5 dimensi, jenis pekerjaan 18 poin, kesempatan promosi 9 poin, kepuasan terhadap pengawasan 18 poin, rekan kerja 18 poin, dan gaji 9 poin. Kelima dimensi itu dipandang sebagai 5 karakteristik yang menentukan kepuasan kerja. Singkatnya, job description index mencakup 5 dimensi ya, dan 72 poin. Semua 72 poin tersebut tidak harus saling terkait, karena 5 dimensi yang diwakili tidak harus konsisten ya, dalam suatu kumpulan. Oke, saya ulangi ya, apa yang dimaksud dengan skala normatif dan mengapa poin item skala formatif tidak harus konsisten. Skala formatif ya digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelasan dari indikatornya. Ini menurut Forwell, Bookstein, dan Forwell lagi ya, karena Forwell ini ada di 82-87. Pengukuran ini mencakup 5 dimensi ya, jenis pekerjaan 18 poin, kesempatan promosinya 59 poin, kepuasan terhadap pengawasan 18 poin, rekan kerja 18 poin, dan gaji 9 poin. Jadi teman-teman untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di buku metodologi penelitian akuntansi atau yang karangan dari Mas dan Dr. Bogi ya. Ini saya ambil poin-poinnya. Singkatnya, job description index mencakup dimensinya ada 72 poin. Semua 72 poin tersebut tidak harus saling mengisi ya. Tidak harus saling terkait karena 5 dimensi yang diwakili tidak harus konsisten dalam suatu kumpulan. Oke, itu saja untuk ringkasan hari ini ya. Jadi di bagian pengukuran memang ada pemberian angka-angka atau simbol, di bagian skala ada mekanisme, dibedakan dalam hal bagaimana mereka berbeda satu sama lain ya, karena memang skala ada 4 dan berbeda. Ada skala itu juga ada skala peringkat dan skala ranking. Kemudian manfaat pengukuran membantu manajer melakukan survei singkat, mempermudah survei eksplorasi minat oleh manajer. Oke teman-teman ya, tadi untuk keywordnya sudah saya sampaikan di tengah-tengah paparan, jadi teman-teman bisa nanti coba searching di tengah-tengah ya, coba dicari di tengah-tengah. Jangan lupa ulas kesimpulan dan keywordnya. Oke, untuk materi di bab 12 cukup ya, saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanyakan
nanti teman-teman bisa bertanya ke saya ya. Sekian ya untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila kecepatan ya, agak cepat karena memang ini slide-nya ada 59 saja, jadi saya agak cepat ya untuk mengatur supaya teman-teman juga tidak boring begitu, tidak bosan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa latihan sapet ya. Dadah.